Halo, Shalom, selamat haleluya. pagi. Apa kabar, Siap, Pak baik, baik, Yosua? baik, baik, baik. Gimana kabarnya hari ini? Iya, itu masalahnya kok kepalanya doang yang itu yang kelihatannya. Agak, agak ini Angle-nya dong, dong, angle-nya. angle-nya dong, diturunin sedikit gitu loh, biar bisa kelihatan lah. Emangnya situ nggak pakai baju apa? Gimana bro, sehat bro? Puji Tuhan, luar biasa. Tadi malam kayaknya situ udah tidur ya, padahal saya kirim itu loh, kirim apa namanya eh, doa. Aduh, situ nggak lihat ya. Ya Oh belum. gitu. Oh, oh. Hah? Iya, udah kecapean. Di sini kan lebih cepat 1 jam. Iya betul. Ya sudah, nggak apa-apa. Oke, so Oke, kita mulai kita mulai. ibadah Uh, kita morning mau spirit kita. uh, Tetap silakan, semangat, silakan, bro. tetap semangat, Tetap semangat, maju terus. maju terus. Oke, kita mulai. Apapun yang terjadi, ya silakan. Oke, oke, kita mau nyanyi dulu. Nanti habis itu Bro Adam berdoa buat renungan ya. Rohmu yang hidup penuhiku, Menuhiku mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu bersamamu. dalam naunganmu. Mari kita buka hatiku, buka hati Hati untuk jamahanmu, berserah berserah penuh penuh di di hadirat. hadiratmu. Kau ambil Kau ambil alih alih seluruh untuk hidupku hidupku. di altarmu, Menyembahmu. Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, biar sepanjang hari ini hidup kami selalu dituntun oleh Roh-Mu yang hidup, dan kami mau seturut dan berkenan kepada rencana dan kehendak-Mu. Amin. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, Aku Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu kamu yang menyertaiku, diriku. Ku buka yang menyertaiku. hati Ku buka hati untuk untuk jamahan-Mu, tanganmu. berserah Berserah penuh penuh di hadirat-Mu. Oh, Kau ambil ambil alih alih seluruh hidup hidupku. di altar-Mu, menyembah-Mu. Oh, ku buka hati, Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Hidupku bagimu, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih
seluruh hidupku di altarmu Altarmu menyembahmu. menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan Tuhan hati kami Tuhan, pujian kami Tuhan. Kiranya pujian-pujian ini Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pagi hari ini Tuhan kami dapat berkomunikasi lagi Tuhan. Engkau pimpin kami Tuhan dalam setiap pikiran kami Tuhan, dalam setiap pembicaraan kami Tuhan. Kau persiapkan hati kami Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar Tuhan, apa yang kami terima Tuhan, ada rema Tuhan. Ada rema dari firman yang Engkau akan sampaikan melalui Pak Yos Tuhan. Kau pakai Pak Yos terus Tuhan, Kau beri Pak Yos hikmat yang lebih lagi Tuhan, agar dapat memberikan pengajaran, pengenalan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sebentar lagi ingin sharing Tuhan, Kau pimpin terus Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, bro dan juga Yes. saudara semua yang mungkin sedang menyaksikan tayangan ini, dalam hidup kita seringkali kita merasakan bahwa ada satu ketakutan. Ya, ketakutan yang salah satu yang terbesar itu apa? Kita takut dihukum. Ya, apalagi kalau berbicara tentang sorga dan neraka. Ya, kalau ada orang yang nggak takut dihukum, saya rasa itu tanda tanya sih kalau menurut saya ya. Benar nggak bro? Menurut kamu gimana bro? Betul. Ya, Semua orang takut dihukum ya. iya wajar dong takut dihukum ya nggak? Nggak Iya. pengen dihukum kan, benar nggak? Iya. Artinya Orang yang berdosa sangat aja takut dihukum ya. takut dihukum. Kalau ada orang yang berdosa tapi melakukan kejahatan dosa dan tidak takut dihukum, wah kayaknya itu tanda tanya dah. Betul nggak? Betul. Nah, Takut dihukum tapi tidak takut penghukuman ya. jadi artinya bahwa takut penghukuman, maksudnya takut dihukum, takut penghukuman. Jadi ya iya, kalau orang takut penghukuman biasanya kalau dia melakukan kejahatan ya dia akan lari, bersembunyi. Betul tidak? Iya. Atau dia tutup-tutupi. Nah, kalau orang yang tidak melakukan kejahatan atau dosa, pasti dia nggak takut. Benar nggak? Iya. Iya. Jadi kalau kita takut dihukum, takut penghukuman. Nah, terus kalau orang yang takut penghukuman, ya biasanya seharusnya hal yang wajar adalah ya dia berusaha untuk melakukan hal yang benar, Yang baik. yang baik. Ya kan? Betul. Nah, Betul. karena dia takut penghukuman, dia takut dihukum, seperti itu. Nah, sekarang kita baca dalam Roma pasal 8, ayat yang pertama dan yang kedua. Oke. Firman Tuhan berkata seperti ini ya, judulnya itu hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya, berapa hari yang lalu waktu kita morning spirit ini, ingat nggak? Kamu pernah bertanya, kenapa orang
udah tahu firman ya, apa-apa, tapi masih belum berubah hidupnya. Ya, Benar nggak kamu pernah nanya gitu? betul. Hah? Nah, kemarin kan kamu jelasin tuh yang eh, kemarin morning spirit kemarin kamu jelasin apa di dalam Roma tuh Roma 7 apa Ya, yang baik yang aku ingin yang kehendaki yang aku ingin lakukan, tapi justru apa yang jahat apa yang tidak baik yang aku lakukan yang keluar, ya, yang keluar betul. ya nggak. Nah, jadi eh, tanda kutip saya beri judul di situ kan jiwa yang dalam dosa. Jadi sebetulnya disadari atau tidak kita itu sudah jadi pabrik dosa kalau istilah saya. Hidup kita ini pabrik dosa, apapun yang kita lakukan itu adalah eh, hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, seperti itu. Melenceng, dosa itu arti kata dosa apa sih dalam Alkitab itu digunakan arti yang paling banyak itu adalah meleset. Jadi hidup kita ini sebenarnya sudah meleset dari rancangan Tuhan. Ya kan sejak Adam dan Hawa, kalau kamu makan buah ini kamu pasti mati. Nah itu ada satu penghukuman, ya kamu pasti mati. Dan sebuah orang yang lahir dalam dunia ini mengalami dua fakta ini, dilahirkan dan akan mengalami kematian, maut. Nah dan yang lebih menakutkan lagi adalah penghukuman seperti itu. Nah jadi kenapa orang itu tidak progres, ya walaupun sudah percaya Tuhan Yesus dan dibaptis, ya karena jiwa kita, daging kita masih terikat dengan dosa. Nah kemarin saya mau jawab, tapi karena waktu kita sudah cukup mepet. Nah ini juga mungkin belum bisa saya jelaskan terlalu panjang lebar. Tapi jawaban saya yang pertama yaitu karena kita masih terikat, pikiran kita tuh masih mempunyai track dunia. Jadi dalam diri kita ini sekarang ada dua. Ya makanya mau yang mana tracknya kita pilih. Ya track dunia ini kita udah biasa jalani. Nah sekarang setelah waktu kita percaya Tuhan Yesus, kita dikasih track yang baru. Bukan berarti track yang dunia ini langsung serta-merta hilang di pikiran kita, di hati kita, di jiwa kita. Itu masih melekat. Ya. Sekarang yang bisa membuat kita berubah, progres, yaitu kita harus memilih tracknya Tuhan. Nah, waktu kita memilih tracknya Tuhan itu butuh kekuatan, keberanian, Pengorbanan. pengorbanan. Kenapa? Karena meninggalkan kenyamanan daging kita. Karena itu Betul. bagi daging itu nggak nyaman. Ya, maka itu di renungan pagi hari ini jawaban yang berikutnya, kenapa orang itu tidak progres walaupun dia sudah tahu firman, sudah ke gereja, sudah dibaptis, bahkan sudah pelayanan, progresnya nggak kelihatan. Nah, sifatnya, sikapnya, karakternya masih seperti itu. Salah satunya kenapa? Karena hidupnya tidak dipimpin roh, tapi dipimpin oleh kedagingan. Daging. Betul. Nah, sebetulnya ini berada dalam posisi tanda bahaya. Ya. Kenapa? Karena Bapa menghendaki kita sempurna seperti Tuhan Yesus. Nah, Rasul Paulus mengatakan supaya kita mengenakan pikiran dan perasaan seperti yang ada di dalam Kristus. Itu harus di-download. Nah, Tuhan sudah menebus kita. Ya. Artinya pabrik dosa kita itu sudah dijual dan sudah dibeli dengan darah yang mahal. Jadi seharusnya kita bukan lagi pabrik dosa ketika kita terima Tuhan Yesus. Ya, cuma barang-barang itu masih ada di sana, mesin-mesinnya itu masih di sana. Jadi kalau kita nggak gunakan mesin-mesin itu untuk melakukan yang benar, ya alhasil kita melakukan yang nggak benar. Ya, mesinnya tetap sama, tapi yang kita buat itu adalah hal yang berbeda. Nah, karena kita sudah terbiasa melakukan yang nggak benar itu, ya sehingga ya itu kita ikutin terus track dunia itu, maka progresnya nggak kelihatan. Tapi kalau orang yang langsung dia belajar untuk memilih
apa yang dipimpin oleh Roh, ya itu maka dia akan kelihatan progresnya. Nah, di sini dalam ayat ini itu kita diberikan satu kepastian. Ingat ya, tidak ada penghukuman. Jadi seharusnya kita tidak boleh lagi takut akan penghukuman. Ya. Kenapa? Karena kita persoalannya di sini bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi kalau kita sudah di dalam Kristus, seharusnya kita tidak takut lagi. Ya. Terus Pak, bagaimana kalau kita masih tiba-tiba kita tanpa kita sadar atau disadari kita memilih yang salah, yang nggak benar? Ya cepat-cepat perbaiki. Cuman itu saja. Ya kita semua sekarang sedang dalam on the way seperti itu. Nah, jangan dibebani dengan ketakutan-ketakutan yang tidak perlu. Apapun yang kita lakukan, kalau kita di dalam Kristus dan kita memulainya demi nama Kristus dan kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan, itu berkenan pada Tuhan. Cuma pasti caranya pun Roh Kudus kasih hikmat kepada kita. Tapi kalau kita tidak melakukan segala sesuatu di dalam Tuhan, bagi Tuhan, ya wajar kalau masih ada setitik rasa ketakutan akan penghukuman. Ya, nanti kita akan bahas di lain kesempatan tentang apa makna di dalam Kristus. Nah, pagi hari ini, ya teman-teman sekalian semuanya, ingat ya, jika kita di dalam Kristus, ya tidak ada penghukuman. Jadi poin yang sekarang kita mau tekankan, mari miliki iman dan sikap hidup bahwa tidak ada penghukuman lagi bagi orang yang di dalam Kristus. Nanti di lain kesempatan kita bahas secara mendetail makna di dalam Kristus. Oke bro, itu saja yang saya bagikan dan kiranya menjadi berkat buat Bro Adam dan juga setiap orang yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan memberkati. God bless. Luar biasa. Haleluya. Berarti bukan berarti tidak ada penghukuman, kita boleh berbuat apa dosa saja. Ya Pak Yos ya. Betul. Itu pemikiran justru yang salah. Justru karena kasih Kristus kan, ya. Akhirnya kita dimudahkan. Iya, betul. Gitu. Kita memperoleh. Tapi kebanyakan orang akhirnya kebalik. Menyalahgunakan ya. Menyalahgunakan. Itu yang bahaya. Sebetulnya kalau menurut saya kalau orang menyalahgunakan sebetulnya justru malah dia tidak ngerti. Kalau menurut saya dia masih berada dalam posisi penghukuman. Kalau orang menyalahgunakan. Karena orang yang berada dalam posisi menyadari tidak ada penghukuman, maka dia tidak menyalahgunakan. Dia berusaha sebaik mungkin. Tapi kalau namanya manusia lemah, masih bisa jatuh, ya diakui kelemahan keterbatasannya. Tapi bangkit lagi, jalan lagi, hidup bagi Tuhan. Saya alami itu, bro. Yes. Mantap. Luar biasa. Semoga Anda semua mendapatkan spirit yang sama. Morning spirit. Di hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan hidup dan ingat, tidak ada penghukuman bagi mereka yang di dalam. Amin. Ada lagi, bro? Mau nyanyi lagi kita? Mau nyanyi lagi kita? Ya. Serap penuh. Mau nyanyi lagi kita? Iratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mau nyanyi lagi kita? Boleh dong. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu,
menyembahmu. Mari kita katakan bersama-sama, rohmu yang hidup, rohmu yang hidup, penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasamu, hidupku bagi. Sorry bro, kepencet dulu. Oke. Oke, kalau gitu kita tutup Pak Yos dengan doa. Ya. Ya, silakan. Pak Yos, silakan berdoa. Oke, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Dan kami bersyukur, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya roh-Mu yang hidup itulah yang telah memulihkan kami dan yang akan terus menuntun sampai pada kesudahannya. Kami bersyukur bahwa di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Karena itu biarlah hati kami, jiwa kami dimerdekakan. Bahwa firman-Mu itu memerdekakan kami Tuhan, bahwa Kristus sudah menanggung segala kutuk dosa, hukum dosa, dan kutuk maut di dalam kami Tuhan. Ketika kami menyerahkan hidup kami seturut kepada panggilan dan juga rencana dan kehendak-Mu. Sepanjang hidup ini, sepanjang hari ini Bapa, kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami saat ini yang sedang dalam kesulitan. Tuhan, kiranya Roh Kudus berbicara, memberi penghiburan, kekuatan, dan memberikan jalan keluar. Dan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, supaya mereka mengalami satu pengalaman pribadi, merasakan betapa Bapa sayang kepada setiap anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan mereka akan memperoleh kekuatan yang baru, hikmat, mereka akan memperoleh semangat lagi Tuhan. Dan pagi hari ini kami percaya setiap kami yang mempunyai rencana melakukan ini dan itu, biarlah sebagaimana firman-Mu katakan, kami serahkan rencana ini ke dalam tangan Tuhan, sebab tidak ada orang yang tahu akan hari esok. Firman Tuhan berkata, manusia hidupnya seperti rumput, sebentar ada, sebentar layu. Karena itu Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Apa yang kami lakukan, biarlah semuanya Tuhan kami lakukan untuk Tuhan, bagi Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami untuk melakukan seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapak, khususnya buat Pak Wid saat hari ini, kami serahkan beliau ke dalam tangan-Mu. Dan masih banyak lagi mereka yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang mereka sedang dalam kondisi keterbatasan, kelemahan tubuh, di mana apapun virus, sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka, kami percaya di dalam Tuhan Yesus tidak ada penghukuman, dan mereka akan memperoleh damai sejahtera dan pemulihan yang dari Tuhan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu bagi semua umat-Mu. Terima kasih Bapak. Berkati juga Pak Adam yang akan melakukan segala tugas aktivitasnya sepanjang hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Luar biasa. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar.